Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Alfi Baruka akan sedikit menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran yang di dalamnya ada keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Selanjutnya, perbedaan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dalam buku Measurement and Evaluation in Education and Psychology ditulis William Mahrens tahun 1984 nomor 10, istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi dijelaskan sebagai berikut. Tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dari keempat istilah lainnya, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebagai ukuran atau nilai angka dari seseorang. Yang kedua adalah pengukuran. Pengertiannya menjadi lebih luas, yakni dengan menggunakan observasi skala rating atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Juga berarti pengukuran dengan berdasarkan pada skor yang diperoleh. Nomor 3 adalah penilaian. Bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problema seseorang. Dalam pengertiannya adalah sinonim dengan evaluasi. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa yang dapat dinilai atau dievaluasi adalah karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kejujuran, kemampuan untuk mengejar dan sebagainya. Yang terakhir, evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencakup arti tes dan pengukuran dan bisa juga berarti di luar keduanya. Macam-macam evaluasi bahasa Indonesia. Ada penilaian tertulis, penilaian kinerja atau performance, ada penilaian produk atau hasil kerja, dan penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian kemampuan menyimak. Berikut ini beberapa bentuk tes menyimak, yaitu menuliskan kata baku yang disimakkan, menuliskan kata yang mirip bunyi dan berbeda maknanya dalam kalimat, pemahaman pernyataan atau pertanyaan, dan pemahaman wacana. Yang kedua, penilaian kemampuan berbicara. Beberapa contoh bentuk tes berbicara menurut Nurkiantoro dapat dilakukan melalui bentuk sebagai berikut: pembicaraan berdasarkan gambar, wawancara, bercerita, dan berpidato. Yang ketiga, penilaian kemampuan membaca. Jenis membaca yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia yaitu tes kecepatan efektif membaca. Yang keempat adalah penilaian kemampuan menulis. Penilaian perkembangan kemampuan menulis siswa sekolah dasar dapat dilakukan dengan tugas menyusun alinea dan menulis berdasarkan rangsangan visual gambar. Alat penilaian untuk evaluasi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu alat penilaian tes dan alat penilaian non-tes. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.